Ini akan saya bahas secara umum mengenai bagaimana kita mengoptimalisasi data SIM-RS dengan pendekatan prediktif. Kalau tadi dari Pak Yosep sudah menyebutkan memang di electronic health record itu adalah sumbernya data. Nah, bagaimana kita memanfaatkan data itu untuk memprediksi dan melakukan intervensi atau tindakan medis yang tepat bagi pasien tertentu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arya Kekalih juga, saya Prodi Jalmo. Kebetulan saya juga dosen dan praktisi di RSA UGM di PSIK. Area of interest saya di Code Blue, terus pasien deteriorating atau pasien kekerasan, EWS, early warning score, sama critical care. Dan kebetulan waktu S2 memang eh, tesis saya mengenai early warning score, EWS di Rumah Sakit Akademik UGM. Dan pengalaman peran implementasi ya ini memang tidak bisa didokumentasikan, tapi ya namanya juga pengalaman. Dulu pas awal input data diagnosa keperawatan di SIM rumah sakit, lalu implementasi sistema di IGD rumah sakit UGM, lalu membuat dokumentasi EWS dalam bentuk elektronik, dan waktu COVID kemarin kita membuat ICU chart monitoring dalam bentuk elektronik juga. Itu karena keterbatasan meja dan kita nggak mau kertas sebagai penyalur apa COVID. Nah, akhirnya ya udah dokumentasinya pakai elektronik. Nah, itu ke apa namanya? Keuntungan COVID ya. Keuntungannya di situ. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa saya rumah sakit dengan kompleksitas sistem. Jadi rumah sakit itu ada multi profesi, ada multi role, ada multi sistem, ada radiologi, ada eh, apa teknisi, ada laboratorium, ada perawat, ada dokter. Nah, itu ada poliklinik, ada yang layanan 24 jam, ada yang layanan 8 jam. Nah, itu kompleks sistemnya di rumah sakit itu. Nah, dengan kompleksitas sistem itu membuat data terkumpul di sana dengan kriteria tertentu. Misal data di poli tidak akan sama dengan data di GD. Data di rawat inap tidak akan sama dengan data di kamar operasi, data di atau mungkin kalau mau lebih jauh lagi data ke diklat, data pendidikan. Kalau itu rumah sakit pendidikan, maka tidak akan sama dengan data pelayanan. Nah, sumber data ini terkumpul semua di SIM-RS tersebut. Bahkan asuransinya mau pakai apa, mau pakai umum gimana, atau pola pasien umum itu bagaimana, pola pasien BPJS bagaimana, pola-pola pasien misal asuransi lainnya yang atau asuransi swasta bagaimana polanya. Nah, itu bisa dikategorikan atau bisa diklasifikasikan sendiri kalau kita bisa memahami bentuk datanya. Akan tetapi tadi juga dijelaskan oleh Pak Yosep bahwasanya data di SIM-RS itu hampir sebagian besar masih berupa raw atau mentahan, sehingga untuk mengklasifikasinya itu harus butuh butuh effort atau butuh usaha. Nah, itu kalau saya nggak S2, saya juga nggak akan berusaha untuk membuat itu karena sudah sibuk sama pelayanan, jadi nggak ada kepikiran ke sana. Nah, terus waktu S2 kebetulan eh, waktu itu masih belum Starkes ya, waktu itu masih SNARS. SNARS itu mewajibkan adanya EWS di rumah sakit. Nah, habis itu ketika 2016 saya melakukan penelitian bagaimana penerapan EWS di Rumah Sakit Akademik UGM itu dengan mixed method study. Nah, terus penerapannya itu seperti apa dan kita evaluasi waktu itu masih pakai kertas. Nah, masih pakai kertas. Nah, ternyata dari evaluasi itu penerapannya tidak sesuai dengan seharusnya. EWS itu bagusnya itu bisa mendeteksi pasien gawat ya gawat, pasien tidak gawat ya tidak gawat gitu. Akan tetapi ini sebaliknya karena ngisi data serampangan, ngisi datanya itu tidak akurat, sehingga yang pasien gawat jadi tidak gawat, pasien tidak gawat jadi gawat itu. Nah, terus juga di Starkes atau SNARS juga ada beberapa data yang harus diklasifikasikan, ada yang harus dikategorikan, seperti skor resiko jatuh. Bagaimana kita mengelola pasien yang resiko jatuh rendah dan resiko jatuh tinggi. Bagaimana kita mengelola pasien yang dekubitus rendah dan dekubitus tinggi, dan semuanya itu untuk mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi dengan penerapan scoring tersebut, harapannya dengan akurat dan bisa meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Itu harapannya seperti itu sebenarnya. Nah, akhirnya ketika kita mencoba untuk mengevaluasi implementasi yang via kertas, itu waktu itu, wah ini nggak valid ini nggak reliable, nggak bisa dipakai datanya.
Kalau gitu kita pakai aja data dari EHR atau data dari apa SIM RS. Nah, begitu dapat data dari SIM RS, kita bikin bikin analisanya, bikin scoring sistemnya, lalu bisa bikin prediksinya dan itu menjadi oh ternyata seperti ini toh. Nah, apa datanya itu. Oh ternyata seperti ini eh, klasifikasi pasien di rumah sakit. Nah, ketika kita sudah tahu, misal dari early warning system itu salah satu rumah sakit early warning systemnya banyak di rumah sakit X itu pasiennya gawat-gawat, berarti butuh ICU yang banyak. Nah, pasien rumah sakit X pasiennya aman-aman, berarti nggak butuh ICU yang banyak gitu, atau butuh ventilator yang high tech atau seperti apa. Nah, itu mempengaruhi sumber daya sama seperti ketika misal ada skor resiko jatuh atau skor resiko dekubitus. Ternyata di rumah sakit UGM misal itu banyak pasien yang resiko dekubitusnya tinggi, maka butuh kasur dekubitus yang banyak atau butuh kasur dekubitus yang tinggi atau bagaimana perawat itu dilatih supaya dekubitus itu tidak terjadi dan menurunkan angka dekubitus. Nah, tujuan utamanya dari prediktor itu adalah untuk melakukan planning, perencanaan sehingga aksesnya itu atau sehingga akses pelayanan itu semuanya adil, semua pasien tertangani, tidak ada yang merugi, tidak ada yang dirugikan, dan mutu serta keselamatan pasien bisa dijaga. Nah, itulah kenapa kok predicting system itu penting di rumah sakit. Nah, salah satu predicting system yang sini lagi hits atau lagi banyak di apa namanya banyak diteliti adalah mengenai pasien classification system. Karena ini banyak sekali scoring-scoring yang dimunculkan di beberapa penelitian supaya pelayanan itu jadi lebih efisien, jadi lebih tertata dan kita bisa mengurangi length of stay dari pasien itu dari pasien tersebut. Contohnya adalah paling gampang di IGD triase, pemilahan pasien IGD itu pasti ketika pasien masuk IGD kita akan milih ini misal pakai emergency severity index SI1. Nah, misal SI1 terus habis itu setelah SI1 butuh berapa perawat, butuh resource apa saja, terus jakanya apa saja. Nah, selama sebulan IGD akan mengumpulkan data triase itu. Nah, terus habis itu dievaluasi di akhir bulan, oh ternyata pas IGD di rumah sakit UGM misal itu banyak yang triasenya merah itu. Kenapa ya kok triasenya merah? Nah, itu bisa dianalisa. Terus habis itu berarti terus triase merah itu misal mortalitasnya gimana? Mortalitasnya jelek tinggi. Oh, berarti kita butuh sesuatu nih, butuh misal sebuah peningkatan kapasitas SDM atau butuh fasilitas yang lebih mumpuni. Nah, itulah kenapa kok pasien classification system itu menjadi menarik untuk dikaji. Makanya tadi Pak Yosef bilang penelitiannya banyak mahasiswa-mahasiswa tentang rekam medis yang memang menarik Pak untuk mengkaji rekam medis secara retrospektif. Kayak kemarin juga salah satu kepala ruang IGD di RS UGM itu bilang kalau IGD itu ternyata banyak pasien hijau masuk ke ruang IGD. Setelah ditelisik selama 6 bulan, kenapa kok banyak pasien kriteria hijau masuk IGD? Ternyata salah triase dari petugasnya. Oh ya udah berarti perlu penyeragaman persepsi bahwasanya pasien kayak gini, pasien dengan kategori seperti ini itu maksudnya harusnya masuk triase kuning, masuk triase hijau. Nah, seperti itulah manfaat dari pasien classification system. Kalau di Bangsal ada yang namanya early warning system ya, ini yang kemarin saya teliti bagaimana pemantauan atau deteksi perburukan kondisi pasien tersebut. Nah, kalau early warning system itu manfaatnya ada pertama mencegah terjadinya perburukan, habis itu mengurangi mortalitas pasien, habis itu menilai kebutuhan ICU, seberapa jauh rumah sakit tersebut butuh ICU. Nah, kalau early warning system jalan, maka rumah sakit bisa mengetahui kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan fasilitasnya, kemampuan dalam menangani pasien-pasien gawat, apakah harus dirujuk, apakah bisa ditangani sendiri. Nah, itu dari early warning system tersebut itu. Seperti QSOFA juga, Quick Score for Sepsis itu tujuannya hampir sama, cuman QSOFA memang lebih sering ke penyakit-penyakit sepsis, di mana sepsis itu seringkali kalau dirawat di rumah sakit itu memiliki length of stay yang lama. Nah, kalau sudah banyak ini kehidupannya pada tinggi-tinggi pasien di rumah sakit UGM misal. Terus habis itu bagaimana analisanya? Analisanya siapa tahu oh ternyata HIS-nya memang tinggi. Hospital acquired infeksinya di rumah sakit itu tinggi sehingga menyebabkan
pasien sepsis gitu, atau ini rumah sakit rujukan utama kayak misal di Sarjito atau kalau di Jogja ada Sarjito ya, atau di Jakarta ada RSCM, pasti length of stay-nya Bangsal itu lama-lama hampir sebagian besar karena rujukan utama. Nah, terus habis itu, terus langkahnya apa ini untuk mengekat length of stay tersebut dari prediktor scoring ini. Jadi kalau misal, oh ini pasien udah QSOFA-nya skornya udah 35 nih, wah udah 10% jelek nih, 10% kemungkinannya meninggal. Nah, kayak gitu. Seperti itulah contoh-contohnya. Terus yang di ICU, khusus ICU itu ada namanya APACE. APACE itu Acute Psychology Age Chronic Health Evaluation. Kalau APACE sistem ini untuk model prognostik. Jadi kalau dia scoringnya tinggi, maka mortalitasnya pun juga akan tinggi. Biasanya juga dipakai untuk penentuan paliatif. Nah, kayak kemarin di Sarjito dengan menggunakan APACE, dia bisa menentukan bahwasanya kami butuh bangsal paliatif dari skor APACE ini. Dari skor APACE ini di Sarjito APACE-nya tinggi-tinggi nih. Pasien ICU di Sarjito itu APACE-nya semuanya tinggi, sehingga kami butuh butuh bangsal paliatif. Karena kalau tidak diberikan atau tidak difasilitasi bangsal paliatif, maka pasien operasi yang butuh ICU tidak akan bisa masuk. Nah, itu jadi analisanya ke arah sana. Kenapa APACE itu sangat bermanfaat di sistem kategori pasien classification system itu. Nah, di patient classification system itu ada yang pakai color coding. Nah, color coding atau kode warna dengan cara menentukan merah, kuning, hijau kalau secara awam gampangannya, pakai scoring seperti EWS. Kalau EWS itu early warning system, selain dia kode warna juga kode skor. Ini kepotong ya bawahnya, maaf. Nah, jadi kalau 0 sampai 1 normal, 4 sampai 6 sedang, di atas 7 sampai 9 itu berat. Nah, itu juga pakai scoring kalau EWS. EWS dilakukan di bangsal, kalau triase dilakukan di IGD. Nah, ini begitu di level merah atau level 1, misal karena rumah sakit tersebut pakai Canadian Triage and Acuity Scale. Nah, ketika level 1 resusitasi, maka pasien butuh segera dilakukan tindakan life saving. Nah, itu jadi memang langsung warnanya merah. Misal di EHR atau di sistemnya langsung warnanya merah ting, layarnya langsung muncul merah. Nah, itu berarti ini pasien harus segera diresusitasi, atau hijau ya udah pasien bisa ditunda. Nah, seperti itu. So, color coding. Nah, color coding ini mempermudah atau tidak perlu apa namanya ya? Tidak perlu melihat skor, cukup melihat warnanya saja. Nah, kalau EWS bagaimana? Kalau EWS itu ini trikinya, memang EWS itu masing-masing negara beda-beda, sama kayak triase. Cuman kalau triase biasanya hanya beberapa yang disepakati seperti Amerika, Kanada, Australia. Tapi kalau EWS itu hampir tiap rumah sakit itu punya sistemnya sendiri. Nah, ini contohnya adalah di UK, di News. Nah, pakai NEWS, National Early Warning System. Jadi UK itu membuat early warning system itu disepakati secara nasional, akan tetapi responnya diserahkan ke masing-masing rumah sakit sesuai sumber dayanya. Nah, jadi misal skornya 0,4, ya udah word based response. Jadi respon yang di bangsal saja, terserah mau siapa, mau perawatnya, mau mahasiswa nggak mungkin ya, perawat, dokter bangsal atau siapa yang punya di situ silakan. Atau yang low medium, urgent word based respon, atau perawat seniornya atau terjaga yang senior. Nah, ini terserah siapa bisa merespon red score ini. Berikutnya adalah yang di New Zealand, dia lebih spesifik karena mungkin rumah sakit di New Zealand, mungkin saya kurang tahu, itu mungkin sudah bisa sesuai standar itu sehingga sehingga bisa menyebutkan secara spesifik. Kayak di EWS lebih dari 10, dia langsung bilang immediate register and ICU outreach review, langsung suruh admisi ke ICU atau pakai petugas ICU disuruh panggil ke bangsal itu. Jadi mereka ada sistem namanya outreach review. Dari petugas ICU itu bisa datang ke bangsal untuk menangani pasien gawat yang ada di bangsal. Nah, itu kan beda-beda ya tiap rumah sakit. Nah, terus bagaimana dengan di rumah sakit UGM? Rumah sakit UGM ya akhirnya kita memanipulasi,
manipulasi, memodifikasi dari hasil data tersebut. Kita melakukan input vital sign, terus habis itu kalau di ICU tidak perlu ukur EWS, ya kita uncheck ini ukur EWS. Tapi kalau di bangsal perlu ukur EWS, ya dicek, dicek, maksudnya dicentang ya, ukur EWS. Nah, begitu sudah dimasukkan data vitalnya, nah terus muncul nih EWS-nya, color codingnya masuk merah, skor EWS-nya berapa, nah intervensinya apa, nah itu akhirnya muncul di situ. Nah, di penelitian sebelumnya, ketika masih menggunakan kertas, perawat itu harus nulis tekanan darah, nadi, respirasi rate. Nah, setelah itu mereka hitung 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Nah, terus pakai kalkulator kan ngitung itu pusing ya. Nah, terus habis itu, akhirnya mereka gampangnya aja, oh gawat, udahlah skornya 9. Pasien nggak gawat, sudah skornya 3. Kadang kayak gitu, padahal nggak dihitung dari data per item itu yang jadi masalah. Sehingga di bangsal sebelum di EHR kan itu tidak akurat. Nah, setelah di elektronik kan itu menjadi lebih akurat, hanya saja memang namanya manusia itu ada errornya. Kadang gini errornya yang terjadi ketika ini masih ya modifikasi, ketika nulis heart rate sama respirasi rate itu ke copy paste atau ngisinya kecepatan. Heart rate-nya 88, RR-nya 88 juga. Nah, habis itu apa namanya, scoringnya jadi kacau karena respirasi rate-nya jadi kelihatan tinggi. Nah ini ya gitulah. Kita harus review lagi. Oh ini salah nulis ini kok sama dengan heart rate-nya. Jadi nggak cocok, harus di delete, suruh edit seperti itu. Nah ini saya belum menemukan rumah sakit, saya belum berkunjung juga sih, belum menemukan rumah sakit yang bisa menerapkan 2 sistem ini. Jadi kebetulan di video tersebut ditampilkan monitor-monitor yang mampu mengukur early warning system. Jadi ketika bedside monitor ya kan mengukur tensi, tekanan darah, habis itu mengukur nadi. Nah, itu langsung muncul skor EWS-nya di monitor tersebut. Nah, skor EWS itu bisa langsung didokumentasikan ke electronic health record-nya dan direcord di sana. Nah, itu katanya yang provider atau teknisi alatnya di Indonesia belum ada yang seperti itu. Cuman alatnya sudah ada, cuman apa namanya ya, modem. Kalau nyebut merek namanya Ascom ya. saya tahu cuma Ascom gitu. Nah, jadi belum ada yang pakai alat tersebut untuk mentransfer antara yang ada di bedside monitor ke sistema atau di EHR-nya supaya nanti perawat udah nggak usah ngitung, tinggal lihat dari monitor, tinggal lihat dari sistema, langsung dihitung sendiri, langsung ke-record semua itu vital sign-nya secara otomatis, nggak usah ngetik manual, sehingga human error bisa dikurangi dari video itu. Nah, ini review aja. Nah, contohnya yang Apache 2 ini, Apache 2. Apakah mungkin seorang perawat mengukur scoring dengan dari AGD-nya, dari heart rate-nya, dari elektrolitnya, ini cukup rumit sehingga apabila ada sistem elektronik yang bisa mengambil, merecall data ini dan menjadi sebuah penilaian sendiri akan memudahkan ini pasien paliatif, ini pasien masih ada kemungkinan sembuh, ini jadi bisa pakai Apache ini. Nah, terus Satu habis menit itu, lagi ya, ya Pak, Pak. setelah itu kita bisa mengevaluasi ini salah satu contoh evaluasi dan jadi tulisan, jadi jurnal bagaimana EWS itu, misalnya contoh EWS totalnya yang mortalitas yang tinggi itu ternyata EWS dengan skor tinggi itu ternyata mortalitasnya tinggi, yang EWS skor rendah mortalitasnya rendah. Nah, jadi bisa dievaluasi, bisa dianalisa, oh ternyata EWS di rumah sakit X itu valid itu. Ini juga salah satu contoh juga, misal Apache yang skornya tinggi pasti akan meninggal, sedangkan Apache yang skornya rendah pasti. Ya soalnya memang semuanya 93 pasti meninggal, dengan skornya rendah itu misal 3 sampai 10 bisa pulang. Nah, itu jadi itulah manfaat atau kebermanfaatan apabila kita bisa menerapkan predicting score atau memprediksi sistem prediksi di rumah sakit agar pasien itu bisa tertangani dengan baik dan bisa diklasifikasi sebaik-baiknya agar pelayanan juga dan mutu keselamatan pasien itu terjamin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Dr. Arya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab.